أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. Orang-orang yang datang ke Mekah maka diberikan akomodasi oleh mereka. Namun mereka karena kufur kepada Allah dan Rasulnya tidak diterima. Maka inilah ucapan Imam Ibnu Abbas. Wala far'un fis sama, maka tidak diterima oleh mereka. Laisa lahu amalun sholeh fi dunya wala fil akhirah. Tidak ada kebaikan di dunia dan tidak ada kebaikan di hari akhirat. Maka ini tafsir yang kedua dari jalan silsilah al-Aufiyin. Maka dari dua jalan ini bisa naik kepada Hasan li ghairi. Dan di sana ada jalan yang ketiga dari jalan Abu Kudainah haddatsana Qabus an abihi an Ibnu Abbas. Siapa Qabus? Indak ya Aba Umair ma fa'alan Nugair. Qad madha ma'ana Qabus an abihi an Ibnu Abbas. Man Qabus wa man abi wa man Ibnu Abbas? Qabus ibn Abi Dhabian. Baik. Man Abu Dhabian? Husain bin Jandub. Masya Allah, banyak informan. Nggak apa-apa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kata. Baik. Berarti mahal loh sanad ini. Baik. Kenapa dhaif? Karena Qabus baik. Karena Qabus Ibnu Abi Dhabian dhaif. Maka Qabus anaknya Abu Dhabian dhaif, dan di sini dia meriwayatkan dari bapaknya dan Abu Dhabian thiqah. Maka di jalan yang ketiga dari Ibnu Abbas dhaif karena ada Qabus. Yang maknanya pun hampir sama. Ibnu Abbas membaca ayat ini wa masalu kalimatin khabithatin, maka ditafsirkan hadza mislu darabahullah lil kuffar wa lam yakhluq hadhihi syajarah wa lam yukhlaq hadhihi syajarah ala wajhil ard. Maka pohon ini tidak ada misalnya. Kenapa? Tidak ke atas, tidak ke bawah. Maka akarnya pun tidak ada. Ijtussat min fawqil ard. Dia buntung dari atas bumi. Berbeda dengan pohon-pohon yang ada pada kita, dari pohon-pohon karet di depan kita ataupun sawit yang sudah tua, maka masih ada akarnya. Namun sudah tidak berbuah dan patah setengah tiang. Maka bukan seperti itu. Menurut Ibnu Abbas, dia akar pokoknya pun tidak ada. Dan menyambung ke langit, maksudnya ke atas, dahan-dahannya pun tidak ada. Maka tidak ada di dunia ini. Alhasil, ini tafsir dari Ibnu Abbas, datang dari tiga jalan, bisa menjadi khobar yang sahih. Bismillah. Kemudian dari tafsir salaf, selain tadi memisalkan pohon yang buruk itu seperti orang yang kafir, yang mana dia itu tidak diterima amal-amalnya setiap hari, anytime, anywhere oleh Allah, maka di sana juga ada tafsir salaf permisalannya. Permisalan dari pohon ini apa? Maka datang dari salaf, dari permisalan pohon ini seperti pohon handolah. Di Arab banyak mempermisalkan dari buah-buahan itu atin, wa zaitun, dan juga at-tamr, an-nakhlah, dan juga handolah. Ma makna handolah? Man ya'rif sajarah handolah? Siapa yang tahu? Bismillah. Handolah seperti buah semangka, bentuknya bulat, namun dia kecil seperti ini. Kecil, ya ada airnya di dalamnya. Tidak seperti semangka yang besar, dia kecil, bisa diinjak dengan kaki.
Bulatannya kecil seperti ini. Dan kalau dibuka, ya ada airnya sedikit karena dia di gurun pasir dan tidak diairi. Maka dia tumbuh sendiri. Bukan seperti hab-hab ataupun semangka. Dan di Arab sekarang menanam semangka, tidak menanam handolah. Handolah tumbuhan liar. Dari hasil serapan hujan tumbuh merambat sama seperti semangka merambat, namun kecil-kecil. Dan kami pernah melihat di Ma'rib dan sebagainya handolah. Maka seperti di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Musa al-Asy'ari, bagaikan seorang muslim yang tidak membaca Al-Quran seperti handolah, maka dia, pohon ini tidak berbau dan tidak manis. Tidak ada baunya seperti durian tercium bau, dan juga cempedak. Namun di sini tidak ada baunya seperti hab-hab semangka. Namun semangka dibuka dimakan manis, ini dibuka tawar. Namun bisa dibuka diperas misalnya tawar. Alhasil inilah handolah. Maka salaf telah mentafsirkan pohon ini seperti handolah. Maknanya dibiarkan begitu saja, tidak ada faidahnya, tidak berbau dan tidak manis. Dan dari salaf yang mentafsirkan handolah telah datang dari Anas ibnu Malik, tidak tanggung-tanggung sahabi. Dari jalan, berbagai jalan. Pertama, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Muhammad ibn Musanna, haddatsana Muhammad ibn Ja'far, haddatsana Syu'bah an Muawiyah ibn Qurrah an Anas ibn Malik. Maka sanadnya sahih. Muhammad ibn Ja'far muridnya Syu'bah siapa? Gundar. Muridnya Syu'bah Gundar Thiqah. Dan Syu'bah meriwayatkan dari Muawiyah ibn Qurrah Thiqah mendengar dari Anas. Maka sanad yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabari, haddatsana Muhammad bin Musanna Thiqah, haddatsana Muhammad bin Ja'far Gundar Thiqah, haddatsana Syu'bah Imam an Muawiyah bin Qurrah Thiqah an Anas bin Malik. Maka berkata Anas bin Malik di dalam ayat, wa mathalu kalimatin khabithatin kasajaratin khabithah, seperti pohon yang buruk. Qala asyhariyan, fakultu masyhariyan. Qala al-hanzal. Al-hanzal ay handolah, seperti yang kami sifatkan tadi. Maka ini telah datang berbagai jalan. Madaruhu kepada Syu'bah an Muawiyah an Anas, telah datang dari Syababah ibnu Sawar an Syu'bah. Gantinya Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syababah, haddatsana Syu'bah an Muawiyah ibnu Qurrah an Anas. Maka Syababah ibnu Sawar dhaif. Dan datang dari Amr ibn al-Haytham an Syu'bah an Muawiyah ibnu Qurrah an Anas. Madarnya dari Syu'bah an Muawiyah ibnu Qurrah an Anas, maka sanadnya sahih. Tentang tafsir permasalahan handol telah sahih kepada Anas ibnu Malik. Dan bahkan jika dikatakan bahkan telah datang dari Nabi, marfu kepada Nabi. Ingat hadis yang telah lampau tentang ini juga, dikatakan dari Anas marfu kepada Nabi di hadis terdahulu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka telah datang juga marfu diriwayatkan tapi oleh Imam Ibnu Majah dari jalan Ghassan ibnu Rabi' an Hammad ibn Salamah an Su'aib ibn al-Habhab an Anas ibn Malik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingat di riwayat Tirmidzi di mana Nabi Muhammad mentafsirkan masalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibah, katanya apa? Nakhlah. Nah, ditambah di sini wa masalu kalimatin khabithatin kasajaratin khabithah ijtusat min fawqil ard malaha min qarar qala hiyal handalah. Maka ini di riwayat Imam Ibnu Majah. Maka hadis ini mahaluh. Hadis ini hadis kepada Nabi, ucapan tafsir tadi kepada Nabi bukan kepada Anas, dinaikkan kepada Nabi.
hadis yang dhaif. Dhaifnya pertama telah datang diriwayatkan At-Tirmidzi dulu di waktu membahas lafaz yang sebelumnya, kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin, dari jalan Hammad bin Salamah. Apa kata Imam Tirmidzi? Ingat bahwa hadis ini yang rajih mauquf karena Hammad bin Salamah telah berkesendirian, telah menyelisihi Ma'mar dan Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid imam di atas dari Hammad bin Salamah, dan ditambah dengan Ma'mar dan yang lainnya dari jalan yang lainnya. Bahkan dari Hammad bin Salamah sendiri ada yang meriwayatkan mauquf dari ucapan Anas. Maka Hammad bin Salamah berkesendirian di sini dari Su'aib ibnul Habhab dari Anas menaikkan marfu kepada Nabi. Maka riwayatnya syadz. Selain itu, di riwayat Imam Ibnu Majah di sini digabungkan dua ayat tadi. Ayat tentang kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin selesai. Kemudian kalimatan khabithah kasajaratin khabithatin, maka dua ayat ini digabung. Kalau di riwayat Tirmidzi tidak digabung. Di riwayat Tirmidzi Nabi hanya mengatakan meskipun dhaif adalah nakhlah, kalimah thayyibah. Kasajaratin thayyibah ay nakhlah. Di sini enggak dimasukkan nakhlahnya dan sajarah thayyibah selesai. Kasajaratin khabithatin ijtusat, katanya nakhlah, ada tambahan. Maka di sini tidak sama sebetulnya dengan riwayat Imam Tirmidzi karena masuknya tafsir Handalah juga. Maka di sini kita lihat siapa yang menjadi pendhaif selain dari Hammad bin Salamah tadi. Ternyata di sanad Ibnu Majah ada Ghassan ibnu Rabi'. Dan Ghassan ibnu Rabi' yang meriwayatkan dari Hammad ibnu Salamah, Ghassan ibnu Rabi' al-Ghassani al-Mausuli, maka telah didhaifkan oleh para ulama seperti Imam Ad-Darqutni mengatakan dhaif. Dan juga berkata Az-Zahabi laisa bihujjah fil hadis. Maka dari sini kita mengetahui bahwa hadis ini pertama marfu berkesendirian dari Anas marfu, ternyata dari kesalahan Ghassan ibnu Rabi' al-Ghassani. Maka yang rajih adalah mauquf dari ucapan Imam Anas ibnu Malik sahabi. Kemudian apa makna ijtusat min fawqil ard? Maka telah datang tafsir dari Qatadah, makna ijtusat min fawqil ard ay istusilat min fawqil ard. Dia itu terpotong dari bawah tanah. Sehingga maknanya yang diinginkan terputus dari tanah, tidak ada akarnya seperti pohon-pohon yang ada, semuanya ada akarnya tumbuh ke atas. Makna ijtusat min fawqil ard, dia terputus bagaikan gelondongan kayu yang antum bakar tiap malam. Maka dia itu hanya gelondongan, akarnya sudah dicabut dengan traktor ataupun dengan apa? Baik. Ada lagi kalimat lain. Apa? Eksavator. Baik. Hasan. Eksavator. Maka telah dipotong oleh eksavator seperti antum lihat. Ditumbangkan, diambil akarnya, kemudian dipotong dengan gergaji. Maka seperti itulah ijtusat min fawqil ard malaha min qarar. Tidak bisa berdiri sama sekali, tumbang sudah, tidur. Tidak bisa berdiri karena akar sudah diambil dan cabang yang ke langit pun sudah tidak ada. Maka ini tafsir makna ijtusat min fawqil ard, maknanya ustuk silat min fawqil ard. Dia itu dipatahkan dari akarnya bagaikan gelondongan-gelondongan kayu. Dan ini tafsir dari Qatadah dari jalan
Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Muhammad ibni Abdul A'la dan dia siqah. Haddatsana Muhammad ibnu Saur siqah. An Ma'mar wa huwa Ibnu Rasyid Al-Azdi imam dari Qatadah. Maka sanadnya zahirnya semua rijalnya siqah. Adapun ucapan Ali bin Madini wallahu a'lam, periwayatan Ma'mar dari Qatadah muttarib apakah di ilmu hadis ataupun di periwayatan tafsir wallahu a'lam. Alhasil inilah tafsir dari salaf. Maka jika kita kembali kepada tafsir salaf dan juga kembali kepada makna dan juga dari i'rab yang kita berikan, bisa kita artikan wa masalu kalimatin khabisatin kasajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ard malaha min qarar. Maka perumpamaan yang Allah berikan kepada kalimat yang buruk, tadi apa tafsirnya? Kalimat yang buruk, kalimat kesyirikan, kekufuran. Seperti pohon yang buruk. Tadi pohon yang buruk ditafsirkan oleh Anas Handolah, ataupun di sini yang diinginkan pohon yang buruk, pohon yang sudah dicabut. Dan ini yang ditafsirkan di dalam ayat, seperti pohon yang buruk, kasajaratin khabithani ijtussat min fawqil ard, yang dia itu sudah dipatahkan dari akarnya, ditumbangkan dari akarnya, maka pucuknya pun dipotong, maka bagaikan kayu gelondongan yang telah dicabut dari akarnya dari permukaan bumi dan tidak bisa tegak, malaha min qaror, tidak bisa